Halo teman-teman semua, berjumpa lagi dengan Maulana Channel Tutorial. Kali ini kita akan berbagi tutorial cara menggunakan tester ya, atau lebih tepatnya kita belajar menggunakan tester. Jadi semua wiring yang ada di tester ini ada fungsinya semua ya sahabat. Selektor ini selektornya untuk nentuin dimana tujuan kita nanti untuk pengukuran. Kalau selektornya kita kasih di sini nih, di warna putih ini DC ini, artinya kita akan mengukur tegangan DC ya sahabat, dengan maksimal kalau di sini 1000 ya kan, 1000 volt, kalau di sini 250 volt, kalau di sini 50 volt, kalau di sini 10 volt dan seterusnya. Nah, ini maksimalnya segitu tegangannya. Jadi yang bisa kita ukur ya di bawahnya. Kalau yang di merah ini ada AC, ini untuk mengukur tegangan listrik ya sahabat. 1250 volt, 50 volt tuh. Tergantung tegangan AC yang mau kita ukur. Nah, untuk yang di bawah ini ohm. Nah, ini kali 1 kali 10 kali 100 itu untuk mengukur ohm ya. Maksudnya untuk bisa ngukur resistor, dioda, ngukur kabel putus atau enggaknya gitu. Nah, untuk ininya ini adalah setelan, knob ini setelan untuk jarumnya ini sahabat ya, supaya dia bisa diatur pas di angka 0 ini, biar dia nggak kurang dan nggak lebih. Jadi waktu pengukuran resistor bisa akurat gitu. Kalau nggak di nolin dulu, kalau nggak disetel ya repot, nanti kita nggak tahu akuratnya berapa nilai tersebut gitu. Jadi berapa ohm nanti kan dikalikan. Ini beratnya kali 1, berarti di sini 100, ya udah 100 kali 1 berarti hasilnya 100 gitu. Kalau di sini 10, di jarum ini angka 30, berarti 30 kali 10 berarti 300 gitu. Kalau di angka 100 berarti di 30 sini 30 kali 100 berarti 3000 ohm hasilnya. Kan begitu sahabat. Nah, ini problemnya. Ini jarum warna merah untuk positif, jarum warna hitam ini untuk negatif. Oke, langsung aja kita praktekkan dulu untuk mengukur listrik ya sahabat. Karena listrik PLN ini 220 volt, jadi kita pakai 250 ya. Selektornya kita atur di 250. Ini di sini sahabat. Nah, kalau untuk ukur listrik, jarum warna merah sama hitam ini bolak-balik nggak ada masalah sahabat, nggak ada masalah. Kalau di DC itu harus yang positif ke positif, yang negatif ke negatif, nggak bisa terbalik. Kalau di yang putih ini di DC, kalau di AC ini bolak-balik nggak ada masalah, karena dia ngurus arus AC. Arus AC kan arus bolak-balik. Kalau arus DC kan arus arah, jadi nggak bisa diukur terbalik. Problemnya ini jarumnya ini nggak boleh kebalik, tapi kalau untuk arus DC bisa kebalik. Oke, langsung aja kita cek untuk ngecek tegangan listrik ya. Tegangan listrik kita kan 220, jadi kita harus atur selektornya ini di 200. Tegangan listrik kita kan 220 volt tuh kurang lebihnya, jadi kita atur di 2,5 selektornya. Supaya apa? Supaya jarum ini bergerak lebih akurat gitu. Ini sahabat, di sini sudah ada stop kontaknya, colokan untuk listriknya. Kita tes dulu pakai tes pen, ada apinya tuh ya sahabat, bisa lihat tuh ada apinya ya, tuh kan ada apinya ya. Nah, sekarang kita ukur berapa. Kalau pakai tes pen kan kita cuman tahu oh itu ada apinya gitu kan. Kalau masanya putus nggak bakalan kedeteksi sahabat. Tapi kalau sama tester ini bisa akurat. Walaupun dia masanya putus, akan kebaca, nggak bakalan akan naik tegangannya gitu. Dan kalaupun pakai tes pen ini juga kita hanya tahu bahwa ini ada apinya. Kita tidak tahu berapa besaran tegangannya, atau apakah strumnya spanning turun atau naik, kan kita nggak tahu. Tapi kalau pakai tester ini kita bisa tahu berapa voltasenya gitu. Oke, langsung aja nih ya.
Ini bolak-balik nggak ada masalah, selektor dikali 250 ya sahabat. Kita pengen tahu nih berapa nih listrik di rumah saya. Tuh. Nih, bisa sahabat lihat tuh. Ingat sahabat, kalau untuk tegangan AC itu kita ngebacanya dari sini ya. Kita ngebacanya dari sini, beda sama ini ohm. Kalau ohm dari atas ini ke sini, dari 0 larinya ke sini kebalik. Tapi kalau untuk tegangan DC maupun AC, dia dari sini ke sini ya ngebacanya ya. Jadi kalau untuk 250 ini kita bacanya yang di sini nih. Ini kan ada tulisan 250 tuh. 250, 200, 150, 150, 0. Nah, jadi kita ngitungnya dari situ. Ini kita lihat ya. Tuh di 200 berarti kurang lebihnya 220 ya tuh ya sahabat ya. Tegangan listrik rumah saya 220. Tuh, bisa sahabat lihat tegangannya. Kalau dia sampai mentok di sini berarti 250. Nah, tuh. Lebih lah, ini punya saya 220. Ini sekitar 230-an lah. Punya saya ini tegangannya ya. Oh. Ini kita balik nggak ada masalah sahabat. Sama aja hasilnya. Cuman kalau kita ngukur di DC itu nggak bisa sahabat. Kalau kita ukur di DC, kalau kebalik dia jarumnya akan turun, bukan ke sini, dia turun ke sini. Kalau AC ini bolak-balik nggak masalah. Oke, itu untuk ngecek arus AC ya sahabat. Karena di sini saya nggak ada arus DC atau adaptor yang saya ukur. Untuk mengukur arus DC sahabat harus pastikan benar-benar yang negatif di negatif, yang positif di positif. Dan juga sahabat lihatnya dari sini nih. Kalau dia kalau di sini ukurannya di 10 ya. Kalau di 10 sahabat ambil nih di 10 nih, kan ada 10 nih. 0, 2, 4, 6, 8, 10. Kalau di 50 ya ini ada 50 nih. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Kalau di 2,5 nih ada 2,5 kan. Sama aja nih ranknya untuk AC maupun DC. Terus kalau untuk di 1000 sahabat bisa ngambil 10. Jadi per satunya tuh kali 100 gitu. Nah, kalau 1000 berarti 10 ini 1000, 8 ini 800, 6 ini 600, 4 400, 2 200 kalau selektornya dikali 1000 gitu kan. Jadi kita kaliin aja. Kalau begitu juga kalau di kecil kayak gini berarti kan 2,5 nih, berarti sahabat ambilnya 250 ini, berarti kita kurangin kan gitu, kebalikannya. Nah, sekarang kita cara menggunakan apa namanya, tester ya, yang untuk ohmnya ya. Ini kan untuk ohmnya nih. Nah, untuk ohmnya. Nah, ini kali 1. Ini kita iniin, kita tempelin nih. Tuh kan mentok ya sahabat ya, jarumnya tuh angkanya tuh mentok. Tuh mentok kan. Jadi kita mau nyetelnya gimana cara nyetelnya? Nah, nyetelnya dari sini nih. Nah, di sini nih nyetelnya. Ini kita setel, kita putar pelan-pelan, nah supaya dia jarumnya di angka 0 gitu. Kalau udah di angka 0 bisa untuk ngecek resistor dengan akurat. Kalau enggak ya nggak bakalan akurat ukuran sampean gitu. Jadi ini kuncinya harus di 0 dulu sebelum mengukur resistor dimanapun tempat. Kalaupun dikali 100 gitu, ibaratnya dikali 100 itu kan lebih mentok lagi tuh. Jadi kita harus nolin lagi gitu, karena setiap selektor ini biasanya nggak sama sahabat gitu. Nah, ini kan kalau udah di 0 kayak gini kan kita ngukurnya enak gitu. Ibaratnya kita nih, ini ada resistor 470 ohm ya. Kita lihat nih resistor ini nih 470 ohm. Bener nggak ukurannya 470 ohm? Jadi kita ceknya ini pakai tester ya. Kalau ini kan pakai hitungan warna 470. Sekarang kita pakai tester. Ini kita lihat dulu pertama 0 nggak itu? Oh, udah 0 ya. Nah, ini kesini nih bolak-balik nggak apa-apa kalau untuk ukur resistor sahabat. Nah, tuh ya sahabat, tuh bisa sahabat lihat ukurannya sesuai ya sahabat ya.
itu kan 30 40, itu kan sebelah sini kan 50, jadi kurang lebihnya 47 ya. 47 kali di sini nih sahabat nih, kali 100, nah gitu, jadi 4700 sesuai dengan ukuran resistor warna yang ada di resistor ini. Nah ini ukurannya ini 200 ya sahabat ya, merah hitam coklat 200 ya. Kita cek di sini nih, apa bener 200 gitu. Kita kali 100. Tuh bener sahabat ya. Ini dia menunjukkan angka 2. Nih sahabat bisa lihat tuh. Tuh angka 2 ya. 2 kali 100 jadi 200 gitu sahabat nih. 2 kali 100 jadi itu ya, 2 kali 100 jadinya 200 ohm nilainya sesuai. Nah, bagaimana kalau kita mengukur dioda? Ini berbeda sahabat kalau untuk mengukur dioda. Kalau untuk mengukur dioda, problem jarum min dan jarum plus ini harus pas. Kalau nggak pas nggak bisa. Saya kalau mengukur dioda lebih suka dikali 1. Nah, kalau dikali 1 tuh ada ininya sendirilah intinya. Sukanya saya dikali 1, bisa sih kali 100 juga bisa sama aja. Kita coba dulu dikali 1, nanti kita bedain lah dikali 100 kali 1 kilo kali 10 kilo, nanti sahabat bisa ngeliat perbedaannya di mana. Sekarang kita kali 1 nih ya. Nih ya, ini yang negatif, ini kan dioda, ini kan nih dioda ini yang ada gelangnya ini kan yang positif, yang nggak ada gelangnya ini yang negatif. Ini problem plus kita tempel yang di gelang, yang nggak ada gelangnya yang negatif berarti ya. Ini kita tempelin yang ada gelangnya berarti yang positif. Tuh, dia nggak bakalan naik karena dioda ini bagus. Kalau kita balik kayak gini, ini bakalan naik tuh naik kan tuh. Karena apa? Dioda ini bagus. Kalau dia bolak-balik naik berarti dioda ini udah konslet. Nah gitu sahabat nih kan. Kalau kita balik nggak nyambung. Tuh, kita kali 100 saja lah, coba ya. Kita kali 100. Nah nih, nah di sini belum seberapa kelihatan sahabat. Tuh kan, tetap seperti kali 1, cuman jarumnya bergerak-gerak sedikit. Nah kalau kita balik tuh ya, nggak seberapa kelihatan sahabat ya. Cuman ketika kita udah kali 1 kilo itu nanti akan kelihatan sahabat. Ini berarti kita balik ya. Tuh jarumnya udah bergerak bener kan. Kalau dioda ini bocor, kalau kita ngeceknya seperti ini, kita nggak tahu nih. Karena begini aja ini saya pegang, jarumnya akan bergerak karena ini kan udah kalinya kali 1 kilo gitu. Sedangkan manusia kan ya ada ininya lah, basah lah intinya tuh kan. Nah kalau kita balik nih tetap sama. Ketika kita udah ngecek jalur shotnya yang setengah aja, apa kecil gitu shotnya, nggak konslet betul gitu, setengah shot gitu, sahabat ngukurnya harus seperti ini nih. Jangan sampai dipegang kayak gini. Kalau dipegang kayak gini pasti dia akan naik jarumnya gitu. Karena kan bagaimanapun kan badan kita ini juga penghantar listrik, termasuk konduktor gitu. Tuh, kayak gini. Kalau kita tampil kayak gini nggak bakalan gerak. Tapi kalau kita kayak gini dia gerak tuh, sahabat. Gerak walaupun sedikit gitu. Apalagi kita kali 10 kilo. Kita giniin tuh udah naik tuh jarumnya kan. Kita tahu nggak konslet apa enggaknya kan, kita nggak tahu kalau kita giniin. Tapi kalau sahabat megangnya begini dia nggak bakalan naik tuh. Bocor enggaknya kan kita tahu. Tapi kalau kayak gini dikira diodanya rusak, padahal nggak rusak karena ini nempel gini aja sahabat. Tuh itu perbedaannya. Makanya saya lebih suka menggunakan kali 1. Nih tuh yang untuk ohm juga. Ini kelebihannya banyak sahabat untuk ngukur kabel putus gitu kan. Jadi kalau ada kabel gitu ya, ujung kabel ini sama ini kita tester gini, kalau dia putus dia nggak akan nyambung gitu.
ibaratnya nih kabel listrik warna biru sama warna biru kita tester di sini, oh nggak nyambung berarti dia putus gitu. Tapi kalau nyambung dia akan bergerak segini. Nah kayak gitu. Nah ini sahabat yang Ajus 1 ini untuk setelan jarumnya ini kan ini pas di pinggir nih. Kalau posisi off, posisi nggak jalan, dia kan di pinggir. Kalau seandainya dia nggak di pinggir, ini aja sahabat yang diputar. Ini bisa di setel gitu, pakai taspen atau pakai, kalau keras ya pakai taspen. Tuh kan sahabat bisa lihat tuh kan naik kan jarumnya kan. Jadi kita kalau mengenolin jarumnya ke sini, ke nol sini, kita harus pakai ini nih. Nah pakai ini nih, set kan nol lagi kan. Kalau nolnya di sini, ini kita harus pakai knop yang sebelah sini nih. Oke, itu aja sahabat semua. Mudah-mudahan tutorial saya ini bermanfaat bagi sahabat. Yang belum subscribe silahkan subscribe, yang sudah subscribe terima kasih, karena subscribe Anda membantu saya mengembangkan channel ini. Mudah-mudahan tutorial saya ini bermanfaat bagi Anda semua. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Maulana Channel Tutorial.